Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai konsul gizi ya, layanan konsul gizi. Nah, layanan konsul gizi ini dapat diakses melalui untuk pasien rawat jalan dan rawat inap. Nah, ini di menu super admin, ada ini di menu pelayanan konsul gizi. Nanti di menu gizi juga kurang lebih sama, ada layanan konsul gizi terpisah antara rawat jalan dan rawat inap. Nah, sebenarnya isian dari jalan dan rawat inap ini kurang lebih sama, hanya saja ini dibedakan supaya untuk mempermudah dalam pencarian aja ya. Kita mulai dari yang sekarang terbuka adalah konsul gizi rawat inap. Di sini ada daftar pasien konsul, semua daftar pasien yang diminta konsul ya, kemudian ada permintaan konsulnya. Nah, kalau seperti ini biasanya ini nanti diinput oleh dari unit gizinya langsung ya, permintaan DPJP untuk pasien diminta untuk konsul gizi. Jadi ada pemilihan untuk rawat jalan atau rawat inap, apakah statusnya di dalam perawatan atau sudah pulang seperti biasa. Kemudian di sini kita cari pasiennya. Nah, ini adalah tampil pasien-pasien yang sedang rawat inap. Oke, yang dalam perawatan diklik nanti terpilih klik tampil ya datanya sebagai bentuk verifikasi apakah ini pasien yang dimaksud. Kemudian ini bisa diisi analisis asupan makanan, konseling gizi terkait dengan permintaan konsulnya. Nah, ini kemudian berat badan. Ini sesuai dengan isian dari asesmen awal rawat inap ya. Jadi kayak ini kan sudah terisi nih 9 kg ya berat badannya. Tinggi badannya mungkin nggak diisi. Kemudian ini nanti bisa diisi dengan diagnosanya, ini diisi dengan hasil pemeriksaan labnya dan data-data pengobatan dan diet yang dianjurkan oleh DPJP. Nah, nanti ini kemudian disimpan. Oke, ini jadi ini permintaan konsulnya diinput dari unit gizinya. Nah, kemudian kita lihat juga dari rawat inap itu ada permintaan konsul juga bisa dilakukan ya. Contoh misalkan seperti ini lainnya, kemudian di sini ada konsul gizi. Nah, akan terlibat di sini. Nah, bedanya dia dengan yang di halaman sini, konsul gizi rawat inap. Kalau konsul gizi rawat inap sebenarnya memang ditujukan untuk ahli gizinya ya, usernya. Karena di situ tampil semua user. Sedangkan kalau kita masuk dari pasien di rawat inap, maka itu hanya tampil spesifik pasien tersebut. Ya. Jadi ketika DPJP pengen melihat bagaimana konsul gizinya, nanti dia bisa masuk ke sini, kemudian klik detail seperti ini. Ya, ini terkait lembar konsul gizinya, ini hasil screening lanjutannya ya, ini yang data screening yang ditampilkan sini adalah yang input paling akhir. Jadi ketika ada misalkan nih kasusnya dilakukan 2 kali screening lanjut, yang pertama dengan kedua, nah ini tampilkan di sini nyala yang kedua. Kalau pengen lihat detailnya yang pertama dan keduanya itu sebenarnya bisa lihat nanti di sini ya, screening lanjutan gitu, screening lanjutan. Nah, ini kebetulan memang cuma satu screeningnya. Kemudian ya tadi sudah dijelaskan bahwa perbedaan kalau di rawat inap ini kan 82371 ya pasiennya ya, hanya dia yang tampil. Sedangkan kalau kita lihat di rawat inap sini dia ada keluar 2 seperti itu. Nah, kita coba untuk menginput, karena paling sering karena permintaan konsul gizi itu kan dari ruangan ya, dari DPJP-nya. Kita akan coba menginput dari sini menu lainnya, kita pilih untuk yang pasien 82366 konsul gizi. Oke, ini jadi belum sempat atau belum dimintakan konsul ya untuk kunjungan hari ini. Untuk kunjungan yang sekarang itu belum dimintakan permintaan konsul sebelumnya, makanya ini kosong. Oke, kita masuk di sini permintaannya terkait apa? Apakah analisis asupan makanan atau konseling gizi? Ya, kemudian di sini bisa diisi berat badan pasien. Ingat ya, di sini data berat badan dan tinggi badan akan terisi ketika memang di asesmen awalnya itu ada. Gitu. Ketika memang di asesmen awalnya ada, ini akan terisi. Oke, ini misalkan kita isikan saja seperti ini. 5 kali ya, ini mungkin diagnosa, nanti hasil lab di sini bisa diisi dengan diagnosa medisnya apa, pengobatan, diet yang dianjurkan, diet apa ya,
diet rendah kalori ini yang memang obesitas ya. Jadi mungkin kita taruh sini dia beratnya 95. Oke, kita simpan. Jadi seperti ini. Kemudian ini statusnya permintaan. Nah, jadi ini perlu dikonfirmasi dulu oleh ahli gizi. Oke, kita masuk misalkan ke rawat inap yang pasien 82366. Nah, ini ada kelihatan pasien 82366 dengan status permintaan ya. Jadi ini dikonfirmasi ya, kemudian masuk. Nah, selanjutnya ini ahli gizi akan mengisi mulai dari screening lanjutan sampai dengan asesmen gizi. Kemudian di sini ada tindakan layanan medis, ini terkait dengan untuk si ahli gizinya menginput data-data tindakan medis yang terkait dengan layanan gizi. Seperti itu. Oke, kita masuk dari pertama screening lanjutan ya biasanya. Dan ini berisikan riwayat screening. Kalau memang dia sempat dilakukan screening lebih dari 1 kali, maka keluar di sini nanti riwayatnya. Kemudian kita buatkan screeningnya. Nah, ini kan kita sudah input nih datanya waktu permintaan, makanya data ini diambil dari situ. Kemudian IMT-nya ada, langsung dihitung berdasarkan berat badan per tinggi badan satuan meter ya. Kemudian di sini bisa diisi dengan tinggi lututnya sama lingkar lengan atas. Nah, ini IMT-nya 31. Berarti ini posisinya dia IMT-nya lebih dari 20, yaitu obesitas 30. Berat badan hilang. Oh, ini ada yang hilang nggak ini ya? Posisinya kalau obesitas kayak gini. Ada asupan, tidak ada asupan. Oke, kita pilih aja seperti inilah ya. Kemudian disimpan. Masukkan verifikasi PIN tanda tangan, tersimpan. Nah, ini jadi muncul riwayatnya nih ya, tanggal berapa, bagaimana datanya. Kemudian ini total skornya 1 untuk resiko menengah. Oke, kita kembali umumnya setelah melakukan screening lanjutan, selanjutnya dilakukan asesmen gizi. Nah, di asesmen gizi pun sama, kita mulai dari riwayat asesmen ya. Kemudian di sini untuk pembuatan asesmennya, ini berat badan tadi yang juga sudah dibuat dari awal. Nah, ini tentu ini masih bisa diganti ya. Mungkin setelah dilakukan pengukuran lebih lanjut, ternyata ada yang berbeda, ya silakan diganti gitu. Oke, ini status gizinya tadi jelas obesitas ya. Ini kemudian pemeriksaan biokimianya, let's say misalkan di sini pemeriksaan hasil gula darah tinggi ya. Secara ini mungkin taruhlah dia normal, kemudian apakah ada riwayat gizinya, pola makannya gimana, diet yang dijalani sekarang apakah ada, nafsu makannya gimana, gangguan gastrointestinalnya seperti apa. Nah, ini mungkin ada riwayat penyakitnya diabetes mellitus ya. Ini terkait dengan asupan gizi. Jadi data ini adalah data riwayat gizi dan penyakit. Selanjutnya kita masuk ke rencana asuhan gizinya. Nah, ini diagnosa gizinya menggunakan PES ya. Diagnosanya apa, yang berkaitan dengan apa, kemudian ditandai dengan apa. Kita isi saja di sini problem, nanti berkaitan dengan ini etiologi yang bisa dipilih. Ini simptomnya apa. Seperti itulah kurang lebih. Ini tujuan intervensinya. Dietnya misalkan rendah karbohidrat ya kali ya, dan gula misalkan seperti itu. Frekuensinya gimana, nanti rute pemberian obatnya secara oral, edukasi diet mungkin. Nah, nanti di sini untuk kebutuhan zat gizinya gimana, nanti tinggal dihitung, diisi ya kebutuhannya berapa. Di sini untuk diisi dengan monitoring dan evaluasinya. Oke, ini jadi ini sebenarnya bentuknya ADIM ya kan ya, dari asesmennya, kemudian diagnosa, intervensi, dan monitoring dan evaluasi. Oke, setelah diisi sesuai dengan kebutuhan, nanti tinggal seperti biasa simpan dan verifikasi PIN. Nah, ini nanti kemudian keluar nih riwayat asesmennya seperti ini. Kalau kita cek secara detail, nanti seperti ini juga sesuai dengan isian tadi ya. Problem berkaitan dengan etiologi ditandai dengan symptoms, tujuannya apa, diet rendahnya apa, frekuensi dan seterusnya, sampai di sini untuk
QR code-nya tadi ya untuk tanda verifikasi PIN tadi. Oke. Lalu kita kembali. Jadi di sini kalau dilihat secara detail, nanti ini adalah hasil screening lanjutan. Nah, di sini tadi kan ditampilkan data yang paling akhir di input, kemudian ADME. Nah, kalau memang ini dirasa sudah selesai, memang cukup sekali saja konsulnya. Ini kan sebenarnya bisa diselesaikan pelayanannya. Oke. Nah, nanti nah, ini yang permintaan lembar konsul gizinya. Jadi dari permintaan kemudian dari ahli gizi dibalas permintaan tersebut dengan hasil asesmen gizinya ya, mulai dari antropometrinya, kemudian biokimia klinik fisiknya, kemudian riwayat alergi, asupan gizi ya, sampai dengan rencana asupan gizinya. Seperti itu. Ini kalau dicetak pun bisa gitu ya. Lanjut, jadi kalau kita kembali ke rawat inap untuk 82366, kalau DPJP pengen melihat lagi, kan tadi sini lainnya konsul gizi. Nah, ini sudah ada dan selesai pelayanan. Ini juga sama, jadi bisa lihat di sini. Seperti itu. Oke, kita lanjut kemudian untuk rawat jalan. Jadi kalau kita ahli gizinya masuk ke konsul gizi rawat jalan, berarti hanya memuat untuk pasien rawat jalan. Ya, ini juga permintaan konsul sama seperti di rawat inap tadi sudah dijelaskan. Kemudian kita akan perlihatkan bagaimana dari permintaannya secara spesifik dari pasiennya ya. Nah, ini kita masuk ke pemeriksaan dokter karena memang umumnya permintaan konsul itu kan dari DPJP-nya langsung ya. Jadi ini ada pasien 60449. Ini kita masuk ke pemeriksaan dokter. Kemudian kita loncat saja ke bagian selesai. Di sini ada konsul ahli gizi. Ya, tandai jika ingin pasien diminta untuk konsul ahli gizi. Nanti ini pilih sama juga konselingnya. Berat badan pun sama ya. Harusnya nanti terisi dari secara otomatis ketika memang sudah dilakukan asesmen oleh perawat pengukuran berat badan dan tinggi badan. Misalkan saya seperti ini 35 175, diagnosa medis ini kalau ini terisi dari sesuai dengan inputannya dokter yang ada di sini ya, diagnosa utama. Kalau dirasa tidak sesuai nanti bisa diganti ya. Kemudian hasil labnya gimana, kalau ada diet yang dianjurkan, diet lebih karbo kali ya. Oke, selanjutnya kita simpan. Ada sedikit kendala. Nanti kalau seandainya berhasil, nanti di sini masuk ke rawat jalan ya. Coba kita cek dulu. Oke. Jadi setelah di permintaan dilakukan lewat menu pemeriksaan dokter tadi, ini datanya udah masuk ya. Status permintaan dari poli mana. Kalau kita lihat cek detailnya seperti biasa juga. Di sini kemudian nanti konfirmasi. Oke. Nah, sisanya mulai dari screening lanjutan sampai dengan hasil asesmennya itu kurang lebih sama dengan yang ada di rawat inap ya. Screening lanjutan seperti ini bentuknya. Kemudian kita ke asesmen gizi ya, buat asesmen detailnya seperti apa. Kemudian nanti mungkin yang ini tadi yang belum sempat dibahas misalkan adalah pemberian tindakan layanan medis. Nah, nanti di sini tinggal dicari aja tindakan-tindakan yang berkaitan dengan gizi. Gitu. Apalah ya, konsul ada nggak ya? Ya kurang lebih lah seperti ini. Nanti tinggal dicari konsul gizi atau apa yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan gizi. Oke. Untuk layanan gizi sudah semua ya sampai di sini. Terima kasih